Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, marilah kita awali dengan mengaturkan panganjali umat. Terus, Om memulai. Swastiastu. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan mantra guru puja. Asana. Oh, Guru Maha Guru Dewa Maheswara Guru Saksat Param Brahma Tasmai Sri Guru Namah. Om Santi Santi Santi. Nah, anak-anak, Ibu akan mengabsen kalian dulu sebelum Ibu mulai pelajaran ya. Rio, Bu, ya. Windri, Hadir. Budiase, Budiase hadir apa enggak Ibu ini? hadir. Oh ya, Hadir. ya bagus. Berarti semua hadir ya untuk hari ini. Nah, bagaimana anak-anak untuk hari ini? Kalian sudah siap mengikuti pelajaran? Siap, Bu Guru. Bu Guru. Siap, Bu. Sudah makan kalian di rumah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, ingat ya untuk sarapan sebelum kalian ke sekolah harus sarapan dulu ya agar kalian sehat nantinya ndak loyo kalian mengikuti pelajaran ya. Kalian tahu ndak materi apa kita hari ini? Catur Marga Yoga, Bu. Aduh, pinter sekali ya. Sudah belajar belum? Sudah sedikit. Sedikit, Bu. Oh, kalau loyo-loyo sekali semua ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ayo kita mulai dengan ice breaking ya. Nah, jika Ibu bilang Hindu, agamaku, ya. Kalian menjawab Hindu. Ibu bilang Hindu, kalian menjawab agamaku. Weda, kitab suciku. Aku bangga beragama Hindu, ya. Siap anak-anak? Siap, Bu. Hindu, Agamaku. Agamaku. Weda, Kitab suciku. aku bangga beragama Agama Hindu. Hindu. Ya, silahkan duduk ya. Mari kita mulai pelajaran hari ini. Nah, anak-anak, materi kita hari ini adalah Catur Marga Yoga. Siapa dari anak-anak yang pernah dengar kata Catur Marga Yoga? Ada tidak? 4 jalan untuk mendekatkan diri kepada Sang Yang Widi, Bu. Aduh, pintar sekali ya, Kustiani. Iya, jadi Catur Marga Yoga adalah 4 jalan menuju ide Sang Yang Widiwasi. Nah, anak-anak, kalian di kelas sebelumnya pasti pernah kalian diajari mengenai Trikaya Parisude, Trimala yang seperti itu. Ya, pernah tidak? Pernah, Bu. Nah, Bu. Untuk Hatha Yoga itu sama ya, merupakan ajaran kesusilaan dari agama Hindu. Ajaran kesusilaan artinya bagaimana kita bertingkah laku di dalam kehidupan, yakni dengan cara berbuat baik berdasarkan dharma ya. Catur Marga Yoga ya. Catur Marga Yoga. Nah, Catur Marga Yoga ini terdiri dari kata catur, marga, dan yoga. Ada juga yang mengatakan catur marga saja, tidak ada yoganya. Catur marga bisa juga. Nah, ini terdiri dari kata catur, marga, dan yoga. Catur itu artinya 4, marga artinya jalan, dan yoga artinya hubungan. Ya. Nah, catur marga yoga itu 4 jalan menuju ide Sang Yang Widi atau berhubungan dengan ide Sang Yang Widi. Sampai di sana anak-anak ada pertanyaan? Apakah Tidak, ada? Bu. Iya. Nah, baik anak-anak. Sebelum lanjut, tolong dilihat gambar berikut ini. Nah, bisa kalian lihat ini gambar orang ngapain? Yang gambar pertama.
Orang sembahyang, Bu. Orang sembahyang. Terus gambar yang kedua? Orang bersedekah, Bu, dana bunio. Ya. Kalau gambar ini yang ketiga? Belajar kelompok. Ya. Gambar yang keempat? Yoga. Ya. Nah, jadi apa hubungan gambar-gambar ini dengan ajaran catur marga yoga ya? Nah, akan Ibu jelaskan ya. Nah, di sini. Nah, pembagian dari catur marga yoga. Kalian sudah tahu tadi artinya catur marga yoga itu adalah 4 jalan menuju ide Sang Hyang Widi. Sudah artinya 4, berarti ada 4 jalan yang bisa kita tempuh untuk menuju ide Sang Hyang Widi atau berhubungan dengan ide Sang Hyang Widi ya. Yakni Bhakti Marga, Jnana Marga, Karma Marga, dan Yoga Marga. Nah, Bhakti Marga itu berasal dari bahasa Sanskerta ya. Bakti itu artinya kepercayaan, penghormatan, penyembahan, ketaatan, iman, cinta, atau pengabdian. Nah, seseorang yang melakukan jalan bakti ini disebut dengan bakta. Nah, setiap perbuatan yang dilakukan atas dasar bakti marga ini itu berdasarkan atas serada bakti, ketaatan, cinta, dan pengabdian yang tulus. Karena tidak mungkin orang melakukan sesuatu hal itu secara tulus tanpa adanya kepercayaan gitu, tanpa adanya cinta, ya. Mengerti anak-anak? Nah, jadi ada melakukan bakti ini harus dilandasi atas dasar keyakinan, ketaatan, cinta, dan tulus ikhlas. Kalau kalian melakukan bakti ini karena ada sesuatu yang diinginkan dari apa yang kalian lakukan, nah itu bukan bakti namanya. Ya. Nah, yang kemudian yang kedua, Jnana Marga. Jnana Marga itu berasal dari bahasa Sanskerta, yakni jena, yang artinya mengetahui. Nah, seseorang yang menjalani bidang jenana ini disebut dengan jenanin. Nah, kemudian arti dari jenana marga yoga ini artinya orang yang melakukan pendekatan dengan ide Sang Hyang Widiwasa dengan menggali kebenaran melalui jalan belajar ilmu pengetahuan. Dia terus melakukan eksperimen-eksperimen, benar tidak bahwa Tuhan itu ada. Nah, dari sanalah dia akan menemukan jalan kebenaran itu, jalan Tuhan. Kemudian karma marga yoga. Karma marga yoga ini berasal dari bahasa Sanskerta, yakni KR, itu yang berarti melakukan pekerjaan atau berbuat. Nah, karma marga yoga ini artinya adalah cara atau jalan untuk mendekatkan diri kepada Sang Hyang Widiwasa dengan usaha atau perbuatan yang baik berdasarkan atas dharma. Orang yang melakukan jalan karma marga yoga ini disebut dengan karmin. Kemudian yoga marga. Yoga marga ini berasal dari kata yuj yang artinya menyatukan, menghubungkan. Jadi yoga marga itu artinya jalan atau jalan untuk mendekatkan diri dengan ide Sang Hyang Widiwasa melalui aktivitas dan latihan secara fisik dan mental agar terjaga keseimbangan jasmani dan rohani untuk mencapai penyatuan terhadap ide Sang Hyang Widi. Sampai di sana anak-anak, bagaimana, ada pertanyaan? Adakah pertanyaan? Cukup, Bu. Lanjut, Bu Guru. Tas, Bu. Ya, Ibu lanjutkan ya. Ya, Bu. Nah, jadi anak-anak, untuk pertemuan kita hari ini, ya, Ibu menjelaskan pembagian pengertian dari catur marga yoga dan pembagian catur marga yoga. Nah, untuk pertemuan selanjutnya itu akan Ibu lanjutkan dengan sumber sastra dan susastra yang menerangkan mengenai catur marga yoga dan penerapan dari catur marga yoga.
Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok sesuai dengan gaya belajar kalian, ya. Yang gaya belajar yang audio visual dan kinestik, ya. Nah, anak-anak, silakan ini tugas untuk kelompoknya. Untuk yang visual, silakan ini yang dikerjakan, ya. Nah, kalian bisa melihat gambar ini, diskusikan dengan teman-teman kalian. Dan ini yang perlu kalian kerjakan, ya. Nah, untuk yang kelompok yang visual itu ketuanya adalah Kustiani, ya. Dan untuk yang kelompok yang audio visual itu Rio, ketua kelasnya, ketua kelompoknya. Kemudian untuk yang kinestik Pak Budiase. Nah, untuk yang audio nanti Ibu kirimkan lewat WA rekaman suara, silakan di sana kalian dengarkan dan kalian lihat, kalian diskusikan dengan kelompoknya, termasuk perbuatan yang bagaimana itu, ya, dan apakah itu sesuai dengan ajaran Catur Marga Yoga atau tidak. Tolong kalian jelaskan di sana, ya. Ya, Bu. Untuk yang audio visual, silakan juga didiskusikan, itu Ibu kirimkan juga di WA-nya. Ya, kalian terangkan dan jelaskan di sana video tersebut apakah sesuai dengan ajaran Catur Marga atau tidak. Jika sesuai tolong dijelaskan kenapa, atau kalau tidak apa alasannya, ya. Nah, ingat kalian harus semuanya berdiskusi. Ada yang mencatat, ya, ada yang mencatat, dan tolong nanti juga ada yang mempresentasikan di depan kelas kalau sudah selesai, ya. Nah, silakan dikerjakan. Ingat tidak ada yang bermain, ya, karena Ibu akan nilai juga sikap kalian pada saat kalian berdiskusi. Baik, Bu. Iya, Bu. Ya, silakan dikerjakan. Ya, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Udah, Bu. Sudah selesai, Bu. Baiklah. Dari hasil diskusi tersebut dapat kita simpulkan. Siapa yang mau menyimpulkan dari 3 kelompok? Apa yang barusan kita pelajari hari ini? Siapa yang mau menyimpulkan dari 3 kelompok? Ketua kelompok siapa ini? Kustiani, Rio, atau Budiase? Siapa yang mau Saya, memberikan kesimpulan? Ya, Rio. ya, jadi catur marga itu adalah ajaran susila yang baik, Bu, untuk dipelajari dan diamalkan. Pelaksanaan catur marga juga bermanfaat bukan hanya sebagai individu tetapi juga bagi lingkungan dan masyarakat, Bu. Ya, terima kasih untuk Nak Rio, ya. Ya, Bu. Jadi benar sekali. Jadi ajaran Catur Marga Yoga ini sangat penting sekali untuk kita pelajari. Karena sangat bermanfaat bagi kehidupan kita untuk bersosialisasi, untuk menjalin suatu persahabatan, untuk bermasyarakat kita, ya. Bagaimana caranya kita menjalin hubungan yang baik. Bagaimana? Masih bersemangat? Kasih, Bu. Baik, mari kita ice breaking lagi, ya, untuk lebih semangat lagi. Kalau Ibu bilang cacing, tangan kalian, kalian menyebutkan panjang. Kalau Ibu sebutkan semut, kalian jawab kecil, ya. Iya.
Cacing. Panjang. Panjang. Tunggu. Kecil. Kecil. Ya, sudah ya. Ibu lanjutkan dengan asesmen. Nah, ini pertanyaan berebutan ya. Silakan kalian berebut untuk menjawab. 4 jalan atau cara sebagai ungkapan persembahan yang dilakukan oleh umat Hindu untuk dapat mendekatkan diri kepada ide Sang Yang Widi disebut dengan? Saya, Bu. Saya, Bu. Catur marga, Bu. Iya, terima kasih. Bagus sekali ya. Yang kedua, contoh penerapan catur marga tidak hanya terkait upacara atau ritual saja. Nah, ajaran ini merupakan salah satu ajaran susila atau etika moral dalam Hindu. Untuk itu, ajaran catur marga juga bisa diaplikasikan dalam perilaku atau perbuatan baik yang biasa dilakukan dalam kehidupan ini dengan selalu berbuat baik yang diistilahkan dengan Upakarma. ya. Dharma Marga Yoga, Bu. Iya, bagus sekali ya. Nah, baik anak-anak. Untuk pertemuan bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, Bu. Apakah tidak ada masalah bagi kalian? Tidak. Tidak, Bu. Ya, baik. Kalau begitu, sampai jumpa lagi di pertemuan kita selanjutnya ya. Baik, Bu. Anak-anak, untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, mari kita berdoa lagi, mengaturkan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widi Wasa karena sudah berjalan dengan baik. Ya, ayo anak-anak, asana. Om diusik semua para mencinti yang nama selalu. Om Santi Santi Santi. Om. Om Santi Santi. Santi, 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 Om. santi, Om.